Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang penelitian case study. Sebelumnya, perkenalkan saya Aldi Rianda dan rekan-rekan saya ada Muhammad Fadli, Rian Andika, dan Sarah Sitompo. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian case study. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Studi kasus dalam penelitian kualitatif, konsep dan prosedurnya caranya Bujia Raharjo. Studi kasus berasal dari terjemahan dalam bahasa Inggris, the case study atau case studies. Kata kasus yang diambil dari kata case, yang menurut kamus Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English. Case study atau studi kasus menurut para ahli. Yang pertama yaitu Robert Kayin. Kayin mendefinisikan bahwa studi kasus ialah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki serta memeriksa fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Beliau menjelaskan bahwa studi kasus dapat dilakukan ketika fenomena dan kehidupan nyata memiliki batas waktu yang kabur atau samar. Yang kedua ialah Pollitt dan Hangler. Studi kasus menurut Pollitt dan Hangler adalah fokus untuk menentukan dinamika terkait pertanyaan mengapa individu bertindak dan berakhir serta mengembangkan dirinya. Mereka menilai bahwa fokus tersebut adalah sesuatu yang penting. Adapun jenis-jenis studi kasus antara lain 1. Studi kasus eksploratory, yaitu melakukan penelitian secara sistematis sesuai dengan perancangan penelitian. Lalu yang kedua ialah studi kasus observasi, yang dimana si peneliti langsung terjun ke lapangan tempat penelitian tersebut dilakukan. 3. Studi kasus kemasyarakatan adalah penelitian tentang suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara umum. 4. Studi kasus sejarah hidup atau bisa kita sebut dengan studi kasus biografi adalah penelitian tentang berfokus pada suatu tokoh penting yang berjasa di dalam kehidupan nyata. 5. Studi kasus mikroetnografi adalah penelitian tentang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam suatu kelompok kecil. Yang keenam, studi kasus analisis situasi adalah penelitian tentang menganalisis suatu kebenaran yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Tujuan case study atau studi kasus seperti halnya penelitian pada umumnya. Pada dasarnya, peneliti yang menggunakan metode penelitian case study bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya sebagai suatu kasus. Sementara itu, pada tahun 2005, State menyatakan bahwa studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan dan keunikan karakteristik yang terdapat di dalam kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri sebagai penyebab dilakukannya studi kasus tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan fokus utama dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek yang diteliti. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan contoh daripada metode penelitian. Contohnya ialah seperti relevansi pada penyintas perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau juga disebut dengan human trafficking. Saya akan mengangkat kasusnya Ibu Yeni. Ibu Yeni ini merupakan korban daripada kekerasan seksual dalam perdagangan manusia yang terjadi pada tahun 2013 sampai tahun 2019. Pada awal tahun 2013 sampai akhir 2018, kurun waktu 5 tahun tersebut, di saat itulah Ibu Yeni mengalami tindakan kekerasan yang begitu beratnya, sehingga mempengaruhi gangguan jiwanya, terkhususnya fisiknya, mentalnya, dan juga psikisnya. Ia menerima kekerasan yang ia terima itu dari si penyalur dan juga si penyintas dirinya saat dirinya diperjualbelikan saat perdagangan manusia. Ketika ia menerima kekerasan, ia sangat hancur. Ia kehilangan kondisi fisiknya dan ia merasa malu dan tidak punya harga diri lagi, sehingga ingin bunuh diri sebagai cara untuk bisa keluar dari masalah tersebut. Namun pada akhirnya ia berusaha dan ia terus bisa
agar bisa keluar dari masalah tersebut. Dan akhirnya ia keluar dengan adanya bantuan dari badan atau lembaga yang menanggulangi masalah perdagangan manusia. Dan pada akhir tahun 2018 dibawalah Ibu Yeni ke tempat di mana dia akan ditanggulangi. Namun pada awal-awalnya tidak mudah. Ia menangis histeris dikarenakan ia trauma akan masa lalunya. Ia setiap hari selalu dipukuli dan tubuhnya dijadikan bahan pelecehan oleh orang-orang yang tidak mempunyai harkat martabat, yaitu si penyalur dan juga si pentransaksi. Namun dengan adanya dukungan dari keluarga serta orang tua dan juga teman-teman sahabatnya, akhirnya Ibu Yeni bisa kembali lagi seperti sedia kala dan dia dapat menerima apapun keadaannya walaupun ia harus mengingat masa lalunya begitu kelam. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan resiliensi ini ialah merupakan tahapan-tahapan yang dialami Ibu Yeni dari masa lalunya hingga saat ini.